Assalamualaikum. Selamat pagi teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemu lagi hari ini barengan saya Kiki yang selama 3 hari nonstop ngajakin teman-teman bikin-bikin pagi-pagi terus ya. Mudah-mudahan gak bosen dan masih terus tambah semangat bikinnya. Hari ini kita juga akan bikin kalung. Cuman kalau kemarin yang bentuknya relatif bulat ya, kali ini kita akan bikin yang bentuknya V-shape alias bisa bikin siluet wajah itu kelihatan lebih ramping sebab kalungnya agak sedikit memanjang. Assalamualaikum teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Mbak Iren, selamat pagi. Mbak Ting Ting, Masya Allah, selamat pagi Mbak Ting Ting. Ini kayaknya siswa lesnya lagi libur semua ya Mbak. Terus ada juga Mbak Yunita, Mbak Ruli, Mbak Eritrina, Mbak Wiwi, selamat pagi. Mbak Novida Eka Putri, juga ada Mbak Revan Setiawan, Mbak Witan, Mbak Lia. Wah, alhamdulillah ya hari ini meriah sekali. Mungkin karena sudah mulai masuk liburan ya. Wah, ada Ibu Bidan Mala, selamat pagi Ibu. Juga ada Mbak Una, Assalamualaikum. Mbak Una ini yang paling rajin praktek. Asal udah selesai bikin-bikin pagi-pagi, langsung biasanya hasil karyanya juga udah langsung diposting gitu. Mbak Desi Oktavia, selamat pagi juga ya. Ada juga Mbak siapa ya? Mbak Desain Wire, Masya Allah banyak banget ini. Ada juga Mbak Sistu di Malang, selamat pagi. Oke, kita langsung aja guys. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan di pagi hari ini masih mirip ya sama yang kemarin, yaitu kita akan butuh kelopak-kelopak bunga. Boleh yang polos putih aja. Jatuh. Atau kita juga bisa pakai yang warna-warni. Nah, sebenarnya gimana sih nentukan mau pakai yang polos atau yang warna-warni? Tentukan berdasarkan siapa orang yang kita harapkan bakal beli produk ini ya. Kalau misalnya yang mau beli itu kita harapkan adalah relatif pelanggan yang usianya lebih muda gitu ya, suka warna-warna yang cerah, ceria. Nah, kayaknya warna hijau gonjreng ini bakalan lebih laris dibandingkan yang putih. Tapi kalau misalnya kita pelanggannya itu relatif yang suka main aman gitu ya, warna-warnanya kayak yang soft-soft, lebih baik kita beli maniknya yang putih aja, nanti main di kristalnya kita kasih yang warna-warni gitu ya. Selamat pagi Mbak Yosi, terima kasih sekali sudah bergabung teman-teman. Nah, kristal warna-warni, jadi kalau biasanya kita kan bikinnya tuh suka warna yang soft banget ya, kayak pink lah, peach lah, atau abu-abu kayak gini ya. Terus kayaknya kalau mau lebih bold biasanya paling biru dongker ya. Pagi ini saya akan bikinin yang warnanya hijau muda. Pakai hijau siapa takut gitu. Nah, kebetulan ada bunga hijau yang cakep banget. Terus sebagai variasi saya akan tambahkan kristal yang nuansanya hijau, sama ada kristal donat besar yang hijau tua. Kalau saya pakai satu untai gini biasanya bisa untuk bikin 3-5 kalung ya. Tapi kalau saya jadi kalau cuma bikinnya satu kalung biasanya akan sisa banyak tuh kristal-kristalnya yang gak kepake. Nah, kalau mau misalnya teman-teman langsung habis bahan, jadi paling susah itu kan ngitung harga pokok penjualan kalau kita itu nggak langsung habis ya bahannya ya, alias masih sisa sedikit, ini sisa sedikit, ini sisa sedikit gitu. Terus kadang-kadang yang sisa-sisa ini kita lupa dulu tuh belinya harga berapa ya, atau dulu serenteng isi berapa ya, nanti kalau mau dibikin lagi berarti per butirnya berapa. Nah, saran saya sebaiknya walaupun tidak langsung dibikin, tapi teman-teman langsung aja bungkus di dalam kemasan-kemasan, sehingga kebayang tuh dari satu renteng kristal ini bisa untuk bikin berapa kalung. Nah, pakunya sendiri untuk bikin kalung ini ada 2 jenis ya. Ada paku yang bentuknya headpin biasa,
Cuman kok lagi nggak ada ya pakunya di sini. Oh ada. Aku nggak respon a friend. Biasanya langsung Mbak Koma minta tolong. Nah ini paku yang biasa. Harganya itu lebih murah dibandingkan sama paku pentul ya. Jadi kalau paku pentul itu 10 gram kayak cuma sedikit ini itu harganya 10.000. Kalau paku yang ujungnya gepeng ini harga 50 gramnya adalah 10.000. Jadi 5 kali lebih tebel, dia lebih murah. Bedanya apa sih pakai paku yang gepeng sama paku yang ujungnya ada bulatnya? Secara estetik hasil yang paku bulat ini lebih cantik ya dibandingkan kalau pakunya gepeng biasa. Ini kalau teman-teman perhatikan. Nah, ketika jadi rangkaian paku yang ada ujungnya bulat ini dia lebih bagus gitu di rangkaian kalung. Nah tapi nggak kurang akal guys. Walaupun kita pakai pakunya yang murah, di ujung pentulnya kita bisa tambahkan dulu bola kecil, yang mana bola kecil ini akan menghasilkan efek seperti ada pentulnya. Jadi kalau udah dipakai di rangkaian nggak terlalu kelihatan kok. Iya. Jadi masih kelihatan tetap ada kayak buletannya gitu ya. Ini adalah sebuah trik kehidupan. Nah terus kalau kemarin kan saya bikinnya itu sudah langsung saya buatin paket ya. Jadi teman-teman kayak udah tahu isinya dalam satu bungkus berapa. Nah ini kita mulai dari menata rangkaian kalungnya. Kalau kalungnya bulat ya, kalau kalungnya bulat itu biasanya jumlah bunga yang dipasang ganjil. Seperti ini bunganya ada 7 ya. Kalau seperti yang model ini kemarin kayak gini bunganya ada 3. Nah kalau modelnya memanjang kayak gini, ini bunga yang kita buat pertama kali cukup 4 atau 2 atau 6. Jadi 1, 2, 3, 4. Pertama kita akan bikin dulu rangkaian yang besarnya, baru nanti ditambahin juntai yang di bagian bawah ya. Bola yang kecil itu namanya merica ya Mbak. Betul. Banyak toko online yang biasanya kasih nama pembatas merica ya, karena dia memang sangat kecil sekali. Terus tadi ada pertanyaan Mbak Kiki, kalau yang paku harga paku yang gepeng itu gampang karatan ya? Yang lebih tepat adalah paku yang warnanya gold ini kan kayak disepuh ya, warnanya itu kayak dilapis. Nanti kalau misalnya dia dipakai dalam waktu yang lama, dia warnanya bisa jadi balik putih. Jadi kalau kuningnya ini akan lama-lama pudar dia putih. Tapi kalau dipakai terus menerus, bukan terus menerus sih. Jadi kalau dipakai di kalung dia kena badan, dan mungkin area leher kita ini kan lebih cepat berkeringat ya. Nah kalau paku-paku ini kena keringat atau zat kimia lain seperti parfum, dia bisa jadi merah. Jadi warnanya nanti lebih mateng atau kayak emas tua ya. Jadi kalau suka ke toko emas kadang-kadang ada istilahnya emas tua. Nah ini bisa jadi kayak gitu. Oke. Setelah kita tentukan bunganya misalnya ada 4 ya, ada 4 titik, maka kita akan tentukan juga pelengkap dari bunga ini nanti akan ada 4 butir juga. Jadi ini kita buat pakai kristal, kita kasih mutiara aja 8 mm. Kalau teman-teman nggak ada mutiara 8 mm bisa diganti pakai manik-manik lain yang butirnya 8 mm. Seperti ini ya. Kita pasang sebanyak 8 kali karena nanti bunganya ada di 8 titik. Mbak Kiki, saya pakai paku itu hitam setelah dipakai. Nah, sebenarnya di postingannya koleksi Kiki yang agak lama ya, di bagian video Mbak, nanti itu ada
sebuah video kita review bagaimana sih paku itu ketika dia berubah warna dan kenapa dia berubah warna. Terus kalau dia sudah berubah warna bisa nggak dikembalikan jadi warna aslinya? Itu nggak bisa ya. Jadi satu-satunya cara adalah menjaga agar pakunya tidak berubah warna. Nah, perubahan warna sendiri pada bahan-bahan stainless itu penyebabnya ada macam-macam. Ada yang berubah warnanya karena kena zat kimia cairan ya, atau ada reaksi kimia lah. Keringat, parfum, lotion, hand sanitizer, itu biasanya dia warnanya kalau pakai paku gold itu lebih merah atau gelap. Kalau hitam seperti yang diceritain itu biasanya karena debu ya, karena debu. Debu ini terjadinya sebab apa? Sebab penyimpanan barangnya. Jadi misalnya Mbak bikin kalung ya, terus kalungnya udah jadi, terus dipajang di kayak display gitu. Nah, displaynya kebetulan terpapar udara secara langsung. Jadi kalau kita misalnya bazar atau pameran ya, terus kebetulan pamerannya itu di udara terbuka, bukan ruangan tertutup yang mungkin ada AC-nya, itu terus terang misal bazarnya seminggu ya, akan kelihatan loh beda antara barang yang dipajang di luar gitu selama seminggu dengan barang yang misalnya kita simpan di dalam plastik selama 1 minggu. Jadi usia pembuatannya misalnya sama-sama nih, jadi hari Senin, terus hari Selasa dibawa bazar sampai hari Minggu, tapi yang satunya dari hari Selasa sampai hari Minggu disimpan di plastik klip. Nah, itu biasanya akan terjadi perbedaan warna yang nyata. Tapi misalnya mau lebih jelas bisa DM aja ya Mbak nanti gimana sih warna hitam yang terjadi di pakunya. Terus kalau kita sudah bisa tahu penyebab terjadi hitamnya dari paku itu apa, kita sebaiknya hindarin aja penyebabnya itu supaya perubahan warnanya tidak cepat terjadi. Gimana dengan yang warnanya silver sama yang warnanya emas bakar? Dia berubah juga nggak sih gitu? Berubah juga sebenarnya ya. Nah, cuma kalau warnanya silver itu berubahnya dia jadi kayak silver yang lebih butek. Emas bakar itu juga berubahnya dari jadi emas bakar tapi lebih butek. Akibatnya kalau dia buteknya barengan itu kayak nggak berasa. Tapi kalau misalnya kita punya satu kalung silver yang ditempatkan di plastik dengan satu kalung yang kita tempatkan di display, pasti ketika dijejer akan kelihatan sebenarnya yang di display itu masih silver sih, tapi lebih butek. Nah, mungkin kayak gitu ya. Nah, bener. Jadi kalau kita ini dari Mbak DJ Craft ya. Bener banget Mbak Ki, jangan kan di bazar, di rumah aja dia bisa berubah warna kalau nggak segera di packing, padahal cuman disimpan biasa, tapi karena kena udara. Karena gimana ya, namanya posisi rumah kita, ada yang rumahnya kan di pinggir jalan, terus kena udaranya lebih banyak ya, dan ternyata polusinya lebih tinggi, jadi lebih cepat hitam. Ada yang mungkin rumahnya di daerah sejuk pegunungan, sudah ditaruh lebih lama, udaranya lebih bersih, terus terjadi perubahan warnanya juga nggak terlalu banyak. Ini kalau teman-teman perhatikan, antara kita yang tinggal di tepi laut dengan udara yang banyak kandungan garamnya, dengan yang tinggalnya nggak terlalu deket sama tepi laut, itu aja banyak loh perbedaan yang terjadi pada aksesorisnya. Terus gimana dong Mbak menyiasati kondisi kayak gitu? Ya setelah jadi langsung dikemas aja di plastik. Kalaupun kita ikut bazar, kita pilih aja, nggak semua barang harus di display ya. Jadi kita istilahnya pilih aja 1-2 barang untuk di display, terus yang lainnya yang memang kita harapkan laku itu disimpan di plastik. 1, 2, 3, 4. Ini sudah 8 ya. Saya bikin model gini sebanyak 8. Mbak Kiki kalau sudah butek gitu gimana? Bisa nggak dibersihkan? Nah,
Kalau misalnya buteknya karena debu ya, kita sudah tahu banget dan kita sudah lakukan verifikasi. Verifikasi itu maksudnya gimana? Ketika aksesorisnya diusap dengan tangan, terasa tangan kita agak berpasir gitu ya, itu pastilah karena debu ya. Nggak usah penelitian yang heboh-heboh, itu udah pasti debuan. Nah, bisa dibersihkan dengan menggunakan sikat ya. Sikatnya itu biasanya dijual satu set ada 3 jenis. Yang pertama sikat dari bahan kuningan, terus satunya lagi sikat dari bahan kawat stainless, satunya lagi sikat dari permukaannya itu plastik. Jadi kayaknya saya harus phone a friend ya. Kalau teman-teman beli di koleksi Kiki ada harganya kayaknya 20.000. Kok kayaknya saya tuh kalau harga-harga lupa. Dek, minta tolong dong diambilkan sikat buat itu betul bersihin aksesoris. Mungkin ada yang mau beli ya. Cie, langsung iklan. Kita phone a friend. Mudah-mudahan ada mbak-mbak yang denger di area. Aduh, terima kasih banyak. Teret, ini dia sikatnya ya. Sebenarnya kalau mau beli di toko-toko bangunan atau alat-alat rumah tangga tuh ada sih, nggak usah harus di koleksi Kiki juga. Ini sikat buat aksesoris ya guys, jangan buat sikat gigi. Walaupun mirip kayak sikat gigi. Nah, ini sangat nyata dan berfungsi banget buat bersihin yang ornamen-ornamen debuan. Kalau ornamennya dari bahan yang gold atau bahan kuningan, pakai sikat yang kuningan. Tapi kalau ornamen kayak daun, cam-cam besi-besi itu pakai aja yang ini. Kalau memang dia berdebu, antara sebelum dan sesudah disikat itu akan kelihatan bedanya, terutama kalau kita ada display barang. Terus itu bakalan beset nggak mbak di permukaannya? Nanti teman-teman coba aja ya. Itu kayak kita nyikat pantat panci itu loh guys. Pantat panci ini kok bahasanya agak gini. Kebayang kan? Maksudnya itu sebenarnya fungsinya sama sih. Sikat itu ya kayak gituan. Kayak buat bersihin panci belakangnya ada besetnya nggak ya, kurang lebih kayak gitulah. Tapi yang jelas kotorannya langsung rontok, langsung berasa banget. Ya boleh teman-teman yang mau beli sikatnya, terima kasih banyak. Aku jadi terharu. Maksudnya sekali ngiklan langsung ada yang aku mau gitu. Nah nanti bisa WA aja ya Mbak Admin, Mbak Mun, Mbak Elo atau Mbak Lutfi di nomor-nomor yang biasa teman-teman order, atau bisa klik link di bio-nya. Itu nggak ada Mbak di Shopee, iya bener nggak ada di Shopee. Di toko koleksi Kiki nggak ada gitu. Tapi teman-teman kalau browsing di toko lain bisa cari, mungkin yang di dekat kotanya itu biasanya banyak kok sikat kawat gitulah ya. Nah tapi saran saya pilih yang sikatnya kecil ya. Kenapa? Kalau sikatnya besar yang kayak buat nyuci baju, itu akan susah buat nyikat bagian-bagian ornamen yang kecil-kecil karena sikatnya terlalu besar sehingga nggak bisa nyelip-nyelip gitu. Tapi kalau misalnya sikatnya itu kecil, dia bisa menyangkau daerah-daerah yang sulit. Mbak Kiki, anakku masih SD dan suka bikin-bikin aksesoris. Ih keren banget sih Mbak Ike. Anak saya nggak ada yang suka bikin aksesoris. Mungkin bosen ya lihat ibunya bikin aksesoris mulu. Mbak Ike, kita punya paket merangkai aksesoris buat anak-anak. Mbak Ike bisa check out yang itu dari Shopee toko koleksi Kiki Mbak. Harganya kayak 105.000 satu paket. Tapi kalau Mbak mau misalnya di rumah ternyata sudah punya relatif banyak manik-manik, tapi tinggal nambahin yang kurang-kurang aja. Nah berarti teman-teman tinggal bilang ke Mbak Admin, Mbak saya cuma perlu karetnya aja, atau saya cuma perlu pakunya aja. Nanti tinggal kita siapkan bahan-bahan yang memang masih kurang. Atau kalau mau sedikit yang menantang, bisa cobain paket membuat bros atau paket membuat gelang yang sudah melibatkan tang ya. Itu tapi mungkin usia anaknya harus kayak kelas 5 sampai 6 SD. Kalau masih terlalu kecil, saran saya pada saat tahap penggunaan tang itu kita yang bantu, jangan anak-anak menggunakan tang tanpa pengawasan, karena bahaya sih sebenarnya tang ini ya.
Apalagi kalau kayak motong, memang sih kayak cuma pakai gunting biasa, tapi kadang-kadang potongan-potongan kawat tuh bisa mencelat. Kemarin ada temennya yang cerita pas motong kawat super, potongan kecilnya tuh jatuh ke matanya ya, sehingga matanya kayak terluka gitu. Ini jelas sesuatu yang bahaya banget. Jadi kalau kita udah ngerasa kawatnya itu keras, pada saat motong jangan langsung dipaksa cekrek gitu ya, tapi gunakan teknik yang diuglik-uglik, diuglik-uglik. Mungkin Mbak Ruli bisa membantu ya menerjemahkan kata diuglik-uglik. Nah ya, jadi ini kan keras guys, keras ya, keras. Kalau keras dipaksa cekrek gitu biasanya putak dia pergi terbang ya. Tapi kita bisa tekan sedikit, nggak usah ini, terus kita uglik-uglik, naik turun, teret dia putus dan ini masih nempel di sini, jadi nggak terlalu bahaya. Nah ini kita bisa ajarin ke anak-anak, gini loh cara makainya tuh, motongnya jangan keras-keras tapi dibeginikan. Nah itu bisa membantu istilahnya anak-anak lebih aman lah ya bekerja menggunakan peralatan-peralatan tang ini. Tapi keren Mbak Ike punya putra putri yang kreatif dan mendukung ya, dengan memfasilitasi sarana dan prasarana yang mudah-mudahan nanti semakin canggih dan banyak yang bisa dibuat sama anaknya. Mbak nanti ini di-upload di YouTube ya? Iya dong, di-upload guys. Soalnya kalau nggak di-upload aku diprotes. Gaya. Nggak, maksudnya kalau udah lama nggak ada postingan, Dimas yang suka ingat, mah kok nggak ada postingan mah. Nanti subscribernya bisa ini loh, kayak apa ya, biasanya muncul video baru terus nggak ada, terus dia bosen dan akhirnya left. Jadi memang manajer ini fungsinya adalah untuk mengingatkan ya, manajer YouTube. Ini saya buat lagi 8 buah. Kali ini pakai kristal ukuran 10 mili sama mutiara ukuran 6 mm. Terus apa lagi ya? Sampai bingung nih mau bikin apa lagi. Ya bolehlah bikin model lain. Kita pakai ukuran 4 mili. Lalu kita tambahkan yang 6 mili sama tambahkan yang 10 mili. Ketika melihat ini teman-teman bisa mengetahui bahwa kadang-kadang saya bikin juga nggak ada konsepnya sih. Alias senemunya aja manik-manik di deket saya ya. Yang penting saya tahu pengen bikin warna hijau, ya udahlah dipakai aja yang hijau di sekitar-sekitar ini. Mbak Ki itu satu dompol pakai bunga cangkangnya berapa? Mbak Ki itu satu dompol pakai bunga cangkangnya berapa? Mbak Ting Ting, aku nggak memahami maksud pertanyaannya. Mungkin bisa nanti dijelaskan lagi ya. Karena ketika nggak paham aku nggak bisa jawab. Aku jadi malu. Oh, atau yang mana ya? Yang ini mungkin ya. Satu gini bunga cangkangnya berapa? Saya tuh suka angka yang ganjil sih. Jadi kalau misalnya bunganya di segini gitu ya, biasanya bunganya 3 di kanan 3 di kiri, atau 5 di kanan 5 di kiri, kayak gitu-gitu. Walaupun ya nggak mesti ya. Kalau misalnya cuman ada 4 ya akhirnya saya pakai 4 aja. Ini sebenarnya tergantung aja sama apa namanya, kepantasan bikin sih. Nanti setelah saya bikin, kalau nggak ada konsepnya kayak gini, kadang-kadang saya kira bagus, tapi bisa jadi ketika dirangkai jadi nggak bagus. Itu bisa juga. Nasib. Nah, memang ketika memulai model baru, ya problemanya adalah kita harus trial and error ya. Jadi kadang-kadang dicoba-coba lagi. Kirain anak-anaknya Mbak Kiki suka bikin aksesoris juga. Kan buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Iya. Iya Mbak, saya juga mikir kayak gitu ya. Tapi ibu bapak saya itu juga gak terlalu banyak yang suka bikin-bikin kayak gini gitu. Tapi nenek saya, nenek. Jadi yang putri saya dulu itu punya salon, suka merias, terus suka menghias bunga gitu ya, terus bikin buku,
tata kecantikan wanita Jawa gitu-gitu. Jadi walaupun bisa dibilang masa kecil saya tuh cukup jarang lah ketemu nenek saya, karena saya besarnya di Medan, di Kalimantan gitu ya, ikut pindah-pindah sama bapak. Tapi setiap kali saya datang ketemu sama nenek saya, lihat nenek saya kerja di salonnya, siap-siap, itu kayak kenangan yang membekas banget gitu. Kayak wih keren rek. Terus kan di rumah yang Putri itu banyak kayak mbak-mbak yang ikut bantuin gitu ya. Jadi kayak salon gitu, ternyata kegiatannya nggak sekedar motong rambut, make upin, tapi termasuk kayak mempersiapkan sampai salon itu dibuka, kayak bersihin, nyiapin handuk-handuknya. Itu perjuangan loh. Karena handuk sekali itu banyak ya. Terus kayak membersihkan alat-alat yang akan dipakai. Terus kalau misalnya mau ada pengantin, berburu bunga melati, terus dironce melati yang sampai masih kuncup, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin saya agak mirip sama yang Putri saya, walaupun papa saya nggak suka bikin kalung atau gelang. Atau mama saya juga nggak suka bikin kayak gini. Mbak, tadi kan bunganya ada 7. Nah, per satu dompel itu Mbak pasang berapa? Oh, oke, benar. Oke, saya paham maksudnya. Per satu grup saya akan kasih 2 bunga saja, Mbak. Jadi satu grup ini saya kasih 2 bunga, satu di depan, satu di belakang. Tapi kalau di rumah Mbak Ting Ting bunganya relatif lebih cembung, atau bunganya itu lebih kayak gini ya. Ini cembung kan, ini gepeng. Kalau lebih cembung biasanya kita akan butuh 3-4 bunga untuk dia keliling satu lingkaran. Nah, kalau mau gaya teman-teman bisa pakai trik gaya. Maksudnya variasi yang berbeda ya. Nah, ini bunganya ditumpuk. Jadi habis pakai mutiara, pakai bunga yang cembung, sama pakai bunga yang cekung. Nah, ini akan memberikan kesan bunganya warna hijau padahal sebenarnya warna putih. Ya, ada bunga hijaunya sih di atasnya. Nah, jadi ini kita cuman perlu 2 set kayak gini depan belakangnya. Terima kasih Mbak Ting Ting, saya akhirnya mengerti maksudnya. Selamat bergabung ya teman-teman. Pagi ini kita akan bikin bunga yang bentuknya V shape. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk bunga ini kita buat genap dulu, baru nanti kita finishing dengan yang ganjil. Oke, ini pakai 4 mili, 6 mili, lalu paling belakangnya kristal donat yang 10 mili ya. Iya. Nah, jadi ini ada 3 set bunga. Bentuknya beda-beda susunannya ya. 1. Oke, masih ya. Aduh, datang gak ya? Duh, kok susah ya guys. Bentar, saya cari apa ya? Oh, ini aja. Ini sama ini. Oh, nggak bisa ya. Harusnya pakai yang panjang, tapi nggak dijalan di dekat sini untuk menunjukkan urut-urutan rangkaiannya. Ini aja ada peniti panjang, mudah-mudahan kebayang. Bismillah, 1, 2, 3. Nah, ini rangkaian bunga yang saya bikin ya. Jadi maniknya sama sih, tapi kita kayak atur aja beda-beda urutan susunnya. Nah, selanjutnya ini kebetulan tetangga saya lagi ada yang betulin ngecat rumah ya.
Jadi agak rame. Oh, bagus sekali pertanyaannya Mbak Dika ya. Mbak Kiki, kalau pakai mutiaranya yang berat, jadi kalau mutiara yang saya pakai ini kan lubangnya besar ya. Nah, kalau mutiaranya lubangnya besar, dia ringan. Tapi kalau mutiara berat, itu biasanya lubangnya relatif lebih kecil. Nah, tapi karena dia sama-sama mutiara sintetis, sebenarnya dia tidak seberat itu sih Mbak Dika, sampai harus didobelin. Jadi pakai satu stringing cable pun sudah bisa ya. Nggak harus di dua stringing cable. Terus kapan Mbak pakai dua stringing cable? Nah, pakai dua stringing cable itu walaupun dia mutiara sintetis ini juga bisa juga pakai dua, iya bener lagi motong keramik, pakai dua stringing cable kalau rangkaian kalungnya tuh panjang. Misalnya kalungnya itu 1 meter ya, atau panjang 50 cm ketika dipakai. Saran saya walaupun dia mutiaranya berat atau mutiara air tawar biasa, pakai stringing cable-nya di double. Karena semakin panjang rangkaiannya, walaupun dia per butir itu dia ringan ya, manik-maniknya, tapi kalau panjang maka dia jadi berat gitu, nahan beban di ujung-ujungnya. Nah, nanti biar lebih awet pada saat stopper itu bisa dipisah stoppernya. Nah, ini saya untuk bunganya saya double ya. Biasanya saya cuma pakai satu bunga aja. Nah, kali ini bunganya saya tumpuk. Bunga yang paling kecil ada di sisi atas, bunga yang lebih lebar ada di bagian bawahnya. Nah, ini untuk membantu memberi aksen ya pada kreasi kalungnya, jadi kayak lebih beda gitu. Ini teman-teman boleh pakai bunga yang mirip sama yang ada di kelas pagi ini, atau divariasi pakai bunga lain juga bisa. Nah, ini pertanyaannya bagus banget dari Mbak Ting Ting. Mbak, gimana ngakalin daun yang gampang patah ya pas dirangkai dengan kawat seperti yang dipakai sama brosnya Mbak Kiki? Maaf tanyanya keluar jalur. Nggak kok, masih di seputar ini. Jadi kalau biasanya teman-teman lihat tutorial bros-brosnya koleksi Kiki ya, itu kan semua teknik pasangnya selalu dipelintir ya. Itu selalu hampir masang apa aja dipelintir. Itu kenapa? Karena saya mostly atau paling sering tuh pakai bahan kerang, kristal kaca, batu gitu, yang memang tebal dan keras. Sehingga kalau dipelintir pakai kawat super, dia sangat stabil dan kokoh banget lah. Bikin brosnya itu kayak iya, ya kokoh banget ya. Nah, tapi itu nggak bisa dipakai ketika teman-teman mainnya sama akrilik. Tadi kayak bawa bros banyak, tapi kok nggak ada. Jadi kayaknya harus dilepas ya. Saya tunjukkan. Nah, kalau bikinnya ini ya, ini kalau nggak pakai kawat super, susah bikin juntai yang ruapi bisa lurus tegak gini. Tapi kalau teman-teman perhatikan, juntai ini cuman saya pasang ketika bikinnya di kristal, atau kristal gini gitu, masih bisa dipasangin juntai model gitu. Tapi nggak pernah daun itu saya pasangin juntai seperti tadi. Ketika masang daun yang akrilik ini, tekniknya kayak menjahit baju ya. Jadi dirangkai di atas sarangannya ini. Nah, itulah kenapa ketika jahit yang daun itu biasanya daunnya dipasang kawat dari sisi kanan, kiri, dan tengah. Jadi kayak diikat dari beberapa sisi gitu dari kawat. Kayak jahit lah, kayak jahit payet sih ya kalau di kain. Nah, misalnya payetnya itu bentuknya
liontin atau lubang di ujung kayak lubangnya daun, maka kan kita harus jahitnya berkali-kali di satu titik yang sama. Nah, otomatis kelemahannya adalah kalau dirangkainya dengan teknik pelintir, itu misalnya satu manik itu patah atau lepas, otomatis nggak akan mempengaruhi bunga-bunga di sampingnya. Kenapa kok kayak gitu? Karena setiap kali dipelintir itu sebenarnya kayak ngunci. Pada rangkaian bentuk akrilik ini, ketika ada satu yang patah atau rusak, biasanya semua bros yang tersisa di rangkaian itu akan ikut goyang. Jadi gimana ya? Karena kan kayak ada kawat yang harusnya ada manik-maniknya, tapi manik-maniknya patah. Nah, padahal kawatnya itu sudah dibentuk di ukuran segitu. Akhirnya ketika nggak ada manik-maniknya, dia geser ke manik-manik lain yang masih ada. Dia akhirnya manik-manik yang masih ada di situ jadi goyang. Nah, sehingga bikin bros kayak gini. Walaupun bahan bakunya relatif lebih terjangkau ya daripada batu atau manik kaca, tapi tingkat kesulitan dan kesabaran kita bikin itu lebih tinggi kalau bikinnya pakai akrilik. Sebab kalau bikin pakai akrilik itu kita nggak boleh terlalu antusias. Ketika kita terlalu antusias, narik kawatnya pasti jadi keras, jadi kuat gitu. Dan itu pasti sudahlah patah terus setiap kali masang daun. Iya beneran. Nah, tapi kita juga nggak boleh pas bikin itu kayak terlalu takut gitu ya. Jadi kayak ragu-ragu nariknya. Itu juga biasanya daunnya nggak akan kokoh, bisa kenceng. Sebab kayak masih ada ruang buat bergerak gitu, ada uglik-ugliknya. Nah, gimana sampai bisa firm kuat? Ya harus sering sih, harus sering bikin. Nanti ketika kita sering bikin, itu kita bakalan bisa ngukur kekuatan dari manik-manik yang kita rangkai atau jenis daunnya itu seberapa. Misalnya yang ini bisa nih diputer, tapi yang itu nggak bisa diputer, harus di model kayak jahit kancing. Iya sumuk guys. Jadi kapok kipas-kipas. Udah ya, kita langsung rangkai aja. Bismillah. Oke. Ini 50. Nah, benar banget Mbak Ruli. Merangkai akrilik tuh harus kuat mental. Kalimat ini mewakili banget sih. Karena kalau kita kayak nggak biasa, emang sih kayak gimana ya? Terlalu keras dia brodol, kalau nggak kuat dia lepas. Ini kita pasangin 12 mm satu. Ini pakai stringing cable ya, bukan kawat. Jadi dia memang sepintas kayak kawat, keras, tapi dia lentur. Nah, kalau kawat biasanya ditekuk gitu, dia nggak bakalan bisa kebalik lagi. Kalau kawat dia relatif kaku kalau misalnya dipasangin gini. Oke, ini kita pasang dulu ya. Terus kita kasih kristal 2, 1, 2. Nah, kalau biasanya di bros yang bulat itu kan mulainya dari bunga ya. Nah, kalau dibikin pakai kalau bikin yang modelnya nanti bentuk V-shape, itu kita mulainya dari rangkaian yang bulat dulu di tengah. Supaya bunganya genep, di kanan dan di kiri itu ada 4 buah. Lalu kita masukkan manik-manik yang paling panjang dulu guys. Jadi kalau tadi kita bikin susunan ini kan ada yang panjang, ada yang pendek. Masukkan yang panjang dulu. Oke. Jadi bismillah, 1, 2. Bentar, saya cocokkan dulu. 3, 4, 5, 6. Oke, bismillah. Nah, ini teman-teman lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. Nah, sip. Lalu kita pasang bunganya
2 di kanan, 2 di kiri. Ya, 2 di kanan, 2 di kiri. Bismillah. Oke. Ya. 2 langsung kita tarik set. Oke, langsung kita lanjutkan lagi dengan masang kristalnya. Mulai dari yang pendek dulu ya, supaya bagian luarnya nanti isi yang panjang. Atau boleh sih teman-teman kalau seleranya mau panjang dulu juga nggak apa-apa. Ketukar-tukar juga sebenarnya nggak apa-apa kok. Nggak terlalu kelihatan ketika sudah ditarik rapat. Bismillah. Ini kayak gini. Set, terus nah, ini rangkaian bunganya. Nah, hijau muda. Terus kasih kristal dulu, baru diikuti dengan mutiara. Dua. Mutiaranya saya pilih yang jeruk ya, biar kelihatan lebih shiny. Enggak sih, karena mirip. Karena paling dekat. Ini langsung ditarik lagi. Nah, nih. Ini kalau teman-teman ngerasa pada saat bikin bros kok bentuknya kaku banget ya, biasanya memang kalau dia bunganya genap itu akan kaku. Ini sebagai koreksi juga. Mungkin ada yang di rumah sekarang punya kalung kok kayak bentuknya aneh gini ya mbak. Nah, coba hitung bunganya jangan-jangan genap. Kalau bunganya genap, daripada dibongkar ditambahin bunga lagi, mendingan dilakukan diubah aja bentuknya jadi bentuk yang pagi ini supaya dia bisa dipakai dan lebih visip, lebih merampingkan lah ya di wajah kalau dipakai. 2 di kanan, 2 di kiri. Oke. Sebentar ya, yang mau nanya belum dibaca komennya. Halo, selamat pagi Mbak Mulyati, Mbak Mutia. Selamat bergabung. Bismillah. Ini oke, udah selesai. Alhamdulillah. Set. Sudah selesai. Terus gimana mbak? Gitu aja? Iya gitu aja. Aduh, Mbak Ruli, kaulah penyelamatku. Mbak sudah 947 ya, jangan lama-lama. Oke. Lu suka nggak sadar ya, kelamaan deh ngobrol-ngobrolnya. Nah, ini kalau teman-teman mau jual kalungnya di harga yang mahal, bisa pakai bagian belakangnya itu dari kristal aja ya. Karena kalau bagian belakangnya dari mutiara biasanya masih kesan mahalnya belum terasa Ci. Tapi kalau dari bahan kristal, maaf. Dari bahan kristal kayak gini, wow, langsung terasa mahal. Tapi kalau banyak mutiara sintetis ini sih di rumah ya pakai mutiara sintetis lebih harga jualnya nanti jadi lebih ekonomis dan terjangkau kan. Terus gimana ya, juga orang tuh sebenarnya kan nggak butuh-butuh banget ya kelihatan yang di belakangnya. Jadi nggak apa-apa lah kalau bahannya itu nggak harus yang shining, smearing, splendid ala-ala Ci. Kita pakai mutiara sintetis aja ya, biar kalungnya harganya nggak mahal-mahal banget. Ini saya pakai 5 butir 8 mili di kanan, 5 butir 8 mili di kiri. Oh iya, boleh nanti yang ini dipasang di YouTube dong, pasti. Nanti teman-teman bisa siapin bahan-bahannya sesuai selera, biar mudah ngikutin. Kalau kelas live gini di pause aja ya.
Nah, jadi misalnya pas mau bikin di pause dulu, nanti dimundurin lagi. Karena ya kalau mau bikin yang versi tutorial itu dia lebih cepat. Tapi kalau bikin versi live itu memang kayak banyak banget ngomong-ngomongnya. Ini bikin kalung kok ngomong terus sih. Ya sebenarnya ini saya sedang mencari teman ya buat diajak ngobrol-ngobrol pas lagi bikin kalung. Jadinya live. 4. Terus terang buat saya sih bikin kalung nih lebih melelahkan dan aduh nggak banget. Lebih mending bikin bros ya. Kalau bikin bros tuh nggak terlalu banyak mikir lah. Lihat bahan seret. Karena ya setiap hari hampir selalu bikin bros. Tapi kalau bikin kalung nih masukkan manik-manik aja kadang-kadang nemu lubangnya susah. Mutiara bagian belakang ini paling enak ya Mbak pakai 10 mm sih. Saya sukanya pakai 10 mm. Nah, tapi kalau pakai tapi diganti 8 mili atau 6 mm itu bisa. Teman-teman bisa lihat dari inspirasi kalung koleksi Kiki. Jadi cek aja hashtagnya kalung #koleksi Kiki. Itu biasanya nanti muncul aneka kalung model gini dengan berbagai bunga dan berbagai variasi susunan ya. Nah, biasanya kalau kita habis lihat kalung-kalungnya banyak, itu kayak bisa dapat ide gitu. Bikin kayak gini, bikin kayak gini gitu. Nanti teman-teman bisa cocokkan sama bahan-bahan yang ada di rumah. Nah, sementara kenapa kok saya lebih suka pakai 10 mm? Karena 10 mm itu lebih gampang dirunci dan lebih cepat dibandingkan kalau manik-maniknya kecil ya. Kalau manik-maniknya kecil otomatis harus ngerunci lebih banyak rangkaian. Sementara kalau maniknya udah besar-besar tuh nggak usah banyak-banyak, tahu-tahu udah panjang aja. Oke, kurang lebih kayak gini guys. Ini 50 cm. Nah, sip. Setelah rangkaian ini jadi, langsung kita kasih stopper ya di ujung kanan dan ujung kirinya. Kita kunci. Ini stoppernya kayak pembatas merica, tapi beda karena stopper ini bahannya dari stainless dan kalau dijepret dia akan gepeng. Sementara kalau pembatas merica dijepret dia akan pecah, jadi nggak gepeng. Ini yang membedakan. Bisa nggak Mbak ujungnya kalung kita kasih pembatas merica aja? Bisa lepas. Bukan bisa nyantol ya. Karena kalau stopper dia langsung ini set. Kita masukkan ya stoppernya. Nah, terus kita kasih gini. Bismillah. Ini diginikan. Oke, mepetkan. Lalu kita jepret. Pakai tang. Jepret. Nah, sisanya disembunyi-sembunyikan di manik-maniknya. Bismillah. Oke, terus kita mepetkan. Nah, ini dipastikan rapet ya kembang-kembangnya supaya apa? Kalau nggak rapet nanti masih kayak oplok-oplok atau goyang kalungnya. Jadi nggak pede deh kita ngejual sih. Tetep. Kemudian, nah ini cara untuk masang stopper di sisi yang berbeda. Teman-teman bisa perhatiin pelan-pelan. Bismillah. Nah ini kalau berpandangan hidup positif harus sabar ya. Seringkali ketika kacamata nggak dipakai nggak kelihatan. Plus gitu maksudnya. Pandangan hidup positif. Ya ini caranya gini, ditarik dulu, dipaskan sampai seret banget ujungnya. Bismillah. Ya sampai seret pol ya, notok jedok. Nih rapet seret, baru kita jepit stoppernya. Kalau masih ada ruang baru kita rapikan lagi. Terus kita pakai tang, lalu kita jepit set ya. Bismillah. Terus kita potong. Nah ini guys,
sisanya yang segini inilah yang akan kita pasang lagi di bagian bawah sini. Iya, nggak perlu panjang-panjang, kecil aja ya. Nah, terus mau dipasangin apa? Kita kasih bunga lagi ya, yang bagian bawahnya ya. Mbak buka ring yang pakai, Mbak. Buka ring yang pakai yang nggak mudah karatan ya. Oh enggak, saya pakai ringnya yang stainless biasa aja. Biasanya kalau ring yang Monel ya, itu jarang yang warnanya gold. Ya. Sebenarnya ada Monel itu juga bahan stainless ya, baja juga. Cuma sebenarnya kalau yang orang suka jual dan bilang nggak karatan itu dia kayak kawat sih, kayak kawat tapi dia dibikin bentuknya ring. Jadi kalau teman-teman mau lebih awet sebenarnya bikin aja dari kawat-kawat yang enamel tembaga itu, dibikin dilingkar-lingkar terus dipotong-potong jadi ring sendiri tuh jauh lebih awet dibandingkan kalau beli yang gram-graman. Tapi sejauh ini saya pakai yang gram-graman biasa. Untuk aksesoris dalam penggunaan wajar dan biasa-biasa aja cukup aman sih. Jadi saya pakai yang biasanya aja. Nah iya Mbak, jadi awal mulanya berarti desain ini muncul akibat pelit ngebuang string cable, bener. Awalnya aku tuh sayang buang string cable-nya, terus kok string cable-nya dipasang di sini jadi lucu juga ya gitu. Ya. Karena susah juga ya pakai string cable jalan dua titik, kalau terlalu mepet itu biasanya ngunci stoppernya pas terakhir. Kayak susah banget. Nah, sementara kalau kita nggak buka dua titik kanan kiri, sementara yang dirangkai itu panjang, potensi buat keliru masukin manik-manik tuh besar. Kayak suka ada yang kelewat gitu loh. Jadi lebih ribet. Mbak Kiki kalau bikin dari kawat tembaga biasanya saya bikin yang double ringnya. Wah benar banget, karena kalau double ring dia relatif nggak gampang ngebuka ya Mbak Ida. Hai Nana. Nah tapi ring dari kawat tembaga pada awal dibuat emang kesannya kayak lebih letoy, gampang kebuka gitu ya. Nah cuma kalau sudah lama dia akan keras dan akan semakin sulit dibuka. Ini ada pertanyaan dari Mbak Eni Lestari. Mbak Kiki bisa nggak diganti sama senar? Sikat. Itu sikat Nana. Sikat besi. Iya betul, sikat besi. Bisa Mbak pakai senar biasa yang bahannya kayak gini ya. Yang 100 atau 120 gram bisa. Cuma problemnya ya, nanti kalau sudah lama itu senar akan getas. Getas itu kayak kaku gitu Mbak. Pertama-tamanya dia kaku. Nanti makin lama makin rapuh dan kalungnya bisa kayak patah sendiri. Jadi bukan karena rangkaiannya nggak kuat atau manik-maniknya terlalu berat, tapi memang senar itu secara alami kalau udah kelamaan, bahan-bahan yang banyak mengandung karet kalau sudah kelamaan dia akan gampang putus atau gampang getas karena keras ya. Mbak Kiki tadi potong senar string kabelnya berapa senti? Saya kalung ini Mbak panjangnya 50 cm dari sini ke sini. Atau Mbak bisa juga dari sini ke sini 45 cm, tinggal tambahkan 5 cm di kanan, 5 cm di kiri. Nah nanti kalau udah dipotong ini mungkin biasanya sisa 10 sampai 15 cm lah sisa string kabelnya. Kalau misalnya lebih suka kalungnya panjang bisa dibikin jadi 60 cm juga bisa ya. Tapi kalau ukuran standar itu biasanya kalungnya di 50 cm. Tapi karena nanti kalung ini ditambahin enggak bagus, ekor lagi di bawahnya, lingkar di atas ini di 45 sebenarnya bisa. Cuman kalau di 45 biasanya kalau kita berjilbab itu bunga-bunganya suka ketutup, jadi nggak kelihatan. Saya pakai stringing kabelnya 0,38 Mbak, pakai ukurannya 0,38. Oke kita langsung mulai. Nah
Kalau stringing kabelnya sedikit alias kecil gini, saran saya lebih baik langsung ditutup di satu sisi ya. Jadi langsung kunci aja di salah satu sisinya, kasih stopper, kasih ring. Gini. Bisa pakai senar biasa aja bisa. Cuma biasanya kalungnya nggak bisa lama itu nggak sampai sebulan rusak ya, paling ya kayak 6 bulan sampai 1 tahun itu biasanya senarnya getas. Atau kalau kalungnya keseringan dipakai, biasanya kalungnya jadi kendor, jadi kayak di ujungnya sini makin lama makin panjang, walaupun di awal kali kita bikin itu kayak mepet dan deket banget. Hai Nana ini sudah hampir selesai. Nana gimana nih, mama belum selesai. Terus kita isi aja ya, ini sampai kurang lebih sepanjang 10 cm. Nanti kalau sudah 10 cm, iya Mbak, terima kasih banyak sudah mampir. Kalau sudah 10 cm baru kita sambung di rangkaian kalungnya. Satu ya. Hah? Zombie apa itu zombie ya? Nana, jangan Nana. Nanti bisa rusak Nana. Bisa. Apa ini? Oh, Mbak Kiki, saya pas bikin kalung gini kuncian di ujungnya nggak pas gitu Mbak. Jadi kalungnya masih ada melorot-melorotnya ya. Nah, nanti kapan-kapan saya kasih atau nanti saya buatin deh tutorialnya ya di Nana jangan Nana, nanti tumpah. Mama susah bersihkannya. Maaf ya. Jangan ya. Nanti saya buatkan tutorial cara benerin atau nyeretin kalung yang sudah terlanjur dijepret padahal dia masih nggak rapet. Oh iya Nana, nggak apa-apa. Oh iya, kalau pegang boleh, tapi jangan dijatuhkan ke bawah, nanti dia bisa jatuh, susah bersihinnya. Iya pecah, pakai sapu, pakai ini, terus mau marah-marah ya kan? Nana, jangan. Ini ya. Nana, jangan. Janganlah, nanti aja pegangnya. Tunggu sebentar, mau udah mau selesai. Ya. Nih. Set kayak gini, guys. Nana nih ya. Nana jangan. Jangan prank-prank mama lu. Ya nih guys, hai teman-teman. Hai Mbak Linda, hai Mbak Revan. Ya aku sudah deg-degan nih. Dan ditambah lagi dengan hiburan pagi hari ini ya, dengan hadirnya Nana di sekitar kita yang pegang kotak manik-manik mama yang sedang penuh-penuhnya. Di situ mama jadi deg-degan. Tawa-tawa lagi. Nih, masukkan ring, masukkan stopper ya. Nanti rangkainya bebas teman-teman, tapi kalau bisa bunganya di bagian tengah ya. Dan terus boleh. Nanti di belakang mama aja sini. Nana mau lihat nggak tante-tante yang lagi di YouTube mama? Hai tante gitu. Sini Nana di sini aja, jangan di dekat manik-maniknya. Nah ini ya, kalau sedikit sisa ujungnya itu susah banget dimasukkan atau dirapetin. Ini tadi buat Mbak Mei ya, yang nanya, Mbak saya bikin tuh nggak rapet. Nah nanti jangan langsung di stopper Mbak. Pada tahap kayak gini, tahan dulu. Tahan dulu, set, rapetin dulu ya, diatur. Ini kalau sudah nggak ada ruang, nah ya, dirasa sudah rapi, tarik lagi. Ini udah set, sudah kuat. Langsung kita jepret. Nah, terus gimana Mbak? Nah, terus ring ini kita buka ya. Pakai tang, satu. Ya, dibuka lebar. Nah, kemudian ringnya kita selipkan di bunganya guys. Di string kabel yang ada bunga. Ya, sudah diselipin di string kabel, terus kita tutup deh ringnya. Nah, jangan dipegang nah tangannya. Nah.
mainan kucing Kemudian dong. dirapatkan supaya nggak sampai terlepas. Nah, kemudian ini kita pasang lagi di sebelah sininya. Oke, sudah. Nah, ini panjangnya berapa? Biasanya sekitar 10 sampai 11 cm aja, jangan terlalu panjang juga. Kalau terlalu panjang dia nggak jadi ngebentuk V ya. Ini kita buka lagi ringnya. Terus kita sambungkan di sini. Bismillah. Hai. Hai. Salah, mama rasanya salah. Mama turun. Mana Nana turunnya? Gimana lo? Mama ganggu, Nana ganggu. Nggak marah. Nana jangan ganggu-ganggu loh. Nana aja nggak mau kalau mama ganggu kan. Nana jangan dong. Mau turun, Nana? Iya boleh turun lah. Ma? Ya. Terus kucingnya di sini. Terus kucingnya bisa main-main. Tikusan, Nana. Ya buka aja lah. Pintu. Boleh. Nanti mama masukkan. Oke. Masaknya Jana maksudnya. Ya, sama-sama teman-teman. Udah kebayang ya. Ini nanti disambung di sininya. Iya, nanti kalau sudah disambung di bunga ini dia akan bentuknya kayak V. Tapi emang nggak terlalu mudah ya nyambungnya. Mbak, berarti ini kalau disambungnya di awal rangkaian, berarti dia bisa ya langsung dironce. Benar bisa, Mbak. Kita bikin dulu, jadi nggak perlu dibuka tutup ring kayak saya gini ya. Jadi bagian bawah sudah jadi. Nah kalau kita sudah tahu ukuran hitung-hitungannya kan, sebenarnya ring ini diselipkan pada saat kita masukkan bunga ya. Nah otomatis dia akan nyambung. Susah banget. Nah gini guys. Terus dia sudah jadi yang bentuknya V. Ya lebih. Iya. Jadi grogi ya, udah lebih 5 menit tapi alhamdulillah nggak diputus. Yang penting teman-teman udah kebayang lah ya, nanti bisa dilanjutkan di rumah. Mudah-mudahan sharingnya bermanfaat dan bisa ngebantu teman-teman bikin aksesoris yang keren-keren lagi. Sampai ketemu minggu depan ya. Nanti minggu depan kita bikin bareng-bareng deh bros kayak gini ya. Dadah.